Min akhlaqihim radhiyallahu anhu. Ada beberapa akhlaknya orang-orang terdahulu. Kita semua ini lupa. Beliau-beliau itu ibadahnya ini luar biasa. Sampai-sampai kalau malam itu tidak melakukan tahajud. Mereka yang malamnya tertidur, lupa tahajud atau mungkin ketiduran, mereka berkodok. Makanya kalau bisa ini tahajud, sholat tahajud. Kalau kamu nyampe ketiduran, dikodok, siangnya dikodok. Kodoknya jangan setelah subuh, karena subuh itu setelah subuh haram lakukan sholat. Nunggu nanti kalau matahari sudah terbit sekitar 1 jengkal, sekitar 1 tombak, tingginya 1 tombak dihadiri. Setelah itu sholat qodok tahajud. Niatnya usolli sunnatan tahajudi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Orang salih lajatnya ke Allah. Orang jelek lajatnya ke sanjungan manusia, ke pandangan manusia. Jadi mereka sregep itu karena sanjungan, karena perhatian santrinya ke dia, karena disuting. Semestinya jangan begitu. Wa min ahlakihim syiddatu hadmihim linufusihim. Beliau-beliau itu menghancurkan nafsunya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memuliakan muridnya. Banyak ulama-ulama dahulu ini sama santrinya ini takdim. Ngomong itu bosok, melayani, menatakan sandalnya, menyiapkan makanannya, bihaitsu yasiru ahaduhum yatabarraku bitilmidihi. Mereka itu berkhidmah kepada santrinya. Orang kok sidik-sidik perintah, sidik-sidik perintah, sidik-sidik perintah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu santrinya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i hormat sama beliau, menyanjung-nyanjung sama beliau. Takdimnya sama santrinya sendiri. Nyampe-nyampe Ahmad bin Hanbal di antara ulama-ulama yang hidup di masa itu, beliau nyanjung-nyanjung Imam Syafi'i. Dia punya putri, cantik jelita. Kalau putri masih cantik ya. Diceritain tentang Imam Syafi'i yang alimnya begini, ibadahnya begini. Suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal punya anak putri, diceritain tentang karomahnya Imam Syafi'i, alimnya, takdimnya yang luar biasa. Suatu ketika di waktu bermalam di rumahnya Ahmad bin Hanbal, diam-diam putrinya Imam Ahmad bin Hanbal ngintip siapa? Imam Syafi'i. Diintip. Ngintipe ora kok dalam rangka nafsu enggak. Sampai di mana ibadah mereka. Suatu malam Imam Syafi'i diintip tidur. Diintip lagi tidur. Diintip lagi tidur. Nyampe subuh tidur melolo. Di pagi hari
putrinya Imam Ahmad bin Hanbal matur sama abahnya, "Bah, orang yang selama ini panjenengan sanjung-sanjung, mosok bagaimana beliau ini termasuk orang salih, termasuk orang begini begitu yang panjenengan ceritakan, sementara semalam suntuk dia tidur." Ahmad bin Hanbal belum sempat menjawab, Imam Syafi'i keluar dari tempatnya. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, semalam suntuk saya mengumpulkan tentang permasalahan-permasalahan ilmu khed, ilmu nifas, ilmu istikhadah, diterangkan semua. Ahmad bin Hanbal geleng-geleng. Setelah Imam Syafi'i masuk ke kamar lagi, Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wahai putriku, apakah engkau sudah dengar?" "Dengar, Bi." Sungguh semalam suntuknya Imam Syafi'i mengumpulkan permasalahan tentang khed jauh lebih utama daripada sholat tahajud. Karena ilmu. Karena ilmu. Ini loh, luar biasa Imam Syafi'i. Alimnya luar biasa. Dulu itu orang membanggakan dengan seseorang karena banyaknya ibadah, karena banyaknya takarub kepada Allah, karena banyaknya sholat, karena banyaknya sedekah. Kita orang, naudzubillah, yang kita sanjung hanya ketampanan. Ketampanan seseorang sebentar lagi akan dibuat pesta cacing-cacing tanah. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum ya Ma'aror. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, gimana? Bukan anak Ustaz. Oh iya. Mau pejuang PWI. Oh, siap. Ya, gimana? Ini kan saya sama ketum ini, sama Mas Ken, nitip salam nih. Ji, waalaikumsalam. Ma'aror. Ji, siap. Ini terkait teman ini ada apa ya, dawuh untuk mengumpulkan bukti-bukti bukti-bukti Nurul Mutakin. Oh iya, siap. Iya. Voice note foto atau screenshot. Iya, siap. Agendakan diselesaikan pusat sebelum rakornas. Ya, oke, siap. Nanti dikirim ke Mas Ken itu. Ya, siap. Itu ya Marah. Oke, siap. Ya, supaya tidak mengganggu. Ya, siap. Yuk. Selamat. Dulu itu ulama-ulama itu telat sholat jamaah, sholat telat sekali saja. Mereka mentakzir dirinya untuk sholat 100 rakaat. Telat sholat jamaah, mentakzir dirinya untuk sholat 100 rakaat. Kamu itu jangankan telat, mau sholat kapan naik santai. Kamu ini. Zaman dulu itu ketiduran, tidak sholat tahajud, meneteskan air mata, menangis, berhari-hari menangis. Lalu ditanya, "Ya Syekh, kenapa engkau menangis? Ada apa? Ada masalah apa? Ada yang perlu kami bantu?" Apa kata beliau? "Tidak, saya tidak punya masalah. Semalam tadi saya ketiduran, bangun-bangun sudah subuh." Kamu itu niru sopo? Hah? Niru siapa? Ngono kalau jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Dengarin ini.
Rasulullah itu kalau sholat itu lazat, seneng. Apalagi baginda Rasul kalau duduk di majelis ilmu, mendengarkan sahabat membaca Quran, mendengarkan ilmu, menyampaikan ilmu, baginda Rasul lazat banget, nyampe tidak sempat Rasulullah untuk ngantuk. Ya bang? Sungguh Allah Subhanahu wa taala meletakkan nur cahaya di dalam hati kita di saat engkau mendengarkan nasihat-nasihat agama, lalu tersentuh hatimu, kemudian lazat, lebih lazat daripada makan makanan yang lazat, lebih lazat daripada mencium wanita yang cantik, berhubungan badan dengan wanita yang cantik. Dengerin ini kamu itu malah ngantuk wis. Nyotok. Ngono nak donga, ya Rabb, jadikan kami anak yang salih min ahlil ilm. Malaikat roke pate itu loh, nyampe guyu cekikian. Sini beliau mengatakan, "Fantur ya akhi, tawadu'ul Imam Syafi'i mal Imam Ahmad ma'a kaunihi min talamidatihi." Imam Syafi'i itu tawaduknya sama Imam Ahmad bin Hanbal itu luar biasa. Di waktu Ahmad bin Hanbal, ini muridnya. Kalau ngomong, Imam Syafi'i itu oleh dengerin, merhatikan tenanan. Gak seperti kamu, guru kamu ngaji loh, tinggal jagungan. Makanya ilmu kamu gak barokah kan di situ. Imam Ahmad bin Hanbal berjalan dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berbincang-bincang membahas ilmu. Imam Syafi'i mendengarkan. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i mengambil ilmunya Ahmad bin Hanbal. Padahal Ahmad bin Hanbal adalah muridnya. Tawaduknya luar biasa. Paham? Wahada yadulluka ala anal kaum akasrati amali masalihah kanu radhiyallahu anhum la yarawna nufusahum ala ahadin minal muslimin. Perlu dimengerti. Banyak ulama-ulama terdahulu itu, kalau melihat orang lain memuliakan semulia-mulianya, tidak pernah melihat dirinya yang salih, tidak pernah melihat dirinya yang min ahlil ibadah, tidak pernah melihat dirinya yang ahli sholat, ahli sodakoh, tidak pernah. Yang dilihat adalah kebesaran kemuliaan orang lain. Paham? Tidak ada seseorang yang telah diberikan anugerah oleh Allah memuliakan orang lain semulia-mulianya kecuali cahaya diletakkan di dalam kalbunya. Nur cahaya diletakkan di dalam kalbunya. Sehingga orang-orang semacam ini, masya Allah, yang lazat itu bersama Allah, yang lazat itu di saat baca Quran, yang lazat itu di saat berzikir kepada Allah. Sehingga mereka-mereka itu semalam suntuk tidak ngantuk. Kenapa tidak ngantuk? Karena lazatnya tidak makan, lazatnya tidak urusan duniawi,
lazatnya tidak tidur, mereka itu bersenang-senang mulazamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, di antara akhlaknya ulama-ulama terdahulu, kasratul ghairah, banyaknya cemburu ala dzikrillah ta'ala, ayat qurahu ahadun wa huwa ghafil. Beliau-beliau itu rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nyampe-nyampe kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu melupakan semuanya, lali kabeh. Nah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Nyampe-nyampe beliau-beliau itu nggak senang kumpul dengan manusia, nggak senang. Dan beliau-beliau itu benci dengan orang-orang yang hatinya tidak berzikir kepada Allah. Makanya rata-rata orang soleh itu temannya itu sedikit, bukan banyak. Karena kalau temannya banyak, berarti mereka akan ridho, akan ikhlas dengan orang-orang yang selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya temannya banyak. Mereka itu sangat-sangat cemburu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyampe-nyampe waktunya adalah untuk berzikir kepada Allah. Orang yang dicintai adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kumpul dengan orang-orang yang dolanan. Kamu malah bel-belan, malah nonton Piala Dunia. Dolanan HP yang gak ada manfaat. Gimana kamu? Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum, di antara ahlaknya lagi, ayyakuna ahaduhum hayyinan layyinan yunqadu lis-shaghir, punya hati yang lunak, punya jiwa yang halus, punya pandangan-pandangan yang baik, nyampe-nyampe yang mengikutinya tidak cuma orang-orang yang seumurnya, orang-orang tua banyak yang mengikutinya, bahkan anak-anak kecil banyak yang mengikutinya. Punya jiwa yang lunak, punya hati yang halus. Kalau ngomong enak, banyak orang yang senang, banyak orang yang mendengarkan perkataannya. Kasih sayangnya dahsyat. Semua orang yang melihat kepadanya, tentu orang itu senang. Kenapa? Hatinya lunak, jiwanya pemaaf, tidak pernah marah. Nyampe-nyampe Rasulullah mengatakan, walinu fi yadi ikhwanikum, berbuat lunaklah kamu semua
fi yadi ikhwanikum, di tangan saudara-saudaramu, di kekuasaan saudara-saudaramu. Jangan pernah keras. Lebih-lebih kamu mimpin santri, mengarahkan santri. Ojo keras-keras. Dijak ngaji malah ngantuk. Ojo disentak-sentak. Paham? Sing ngantuk biar ngantuk. Ngantuk itu nikmat. Di luar sana ada orang yang sudah berbulan-bulan tidak bisa ngantuk. Asli yuk, dibilang Sari kemarin saya dapat undangan. Sampai sana berapa coba? Sudah 6 bulan nggak bisa tidur. Makanya ono cang ngajing saya ketuna. Itu lazat itu. Itu sama mana tiga kan bantal seneng epal dia. Alah, kamu tuh kayak ora tahu. Pernah Jumatan enggak? Pernah. Di waktu Jumatan pernah ngantuk enggak? Pernah. Gak nggo kasur sisan. Nikmat kan? Kadang-kadang sing imami suwe sithik mbok gelem mengi, lha cah iki. Atau Fatihah digaya-gayake. Wa fil Qur'anil azim walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Seumpama kamu mengatur manusia, mengarahkan manusia, mengajari ilmu kepada manusia, faddan ghalidul qalbi, dengan akhlak keras, tidak punya perangai yang lunak. Mengarahkan orang keras, madak-madake ngawur. Apa firman Allah? Lan faddu min haulik. Tentu orang-orang itu akan lari darimu. Makanya ojo keras. Dinikmati ya. Ya alhamdulillah wonge ngantuk. Sebabnya seumpamane wonge melek to, paling ya jagongan kaya wong kae ngono iki. Nek kepara ngantuk kan tenang. Gak ganggu kanca. Ya daripada melek terus dong gremeng ngono iki. Kowe kok jagongan tentang tandur ya. Nyampe lunak kita kepada orang lain. Jangan pernah berbicara yang meninggi. Kamu itu jagongan karo bapakmu menggunakan bahasa Inggris. What's your name? Kadang-kadang kamu jagongan sama orang awam menggunakan bahasa-bahasa intelektual. Jangan. Kalau kumpul sama petani, bahas tentang pertanian. Kalau kumpul sama anak kecil, bahas permainannya anak. Kalau kumpul sama anak-anak dewasa, bahas tentang kedewasaan. Kalau kumpul sama orang tua, bahas tentang ilmunya orang tua. Ini bagian daripada lunak kepada orang yang kita hadapi. Ojo sakle. Kamu ono nom-nom ning perapatan peminum-minuman keras mbok dalili. Qala Allah Ta'ala. Milik ndiasmu dikuwapro nggunake botol bir. Qala Allah Ta'ala. Gak usah gitu. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara ahlaknya orang-orang yang salih, orang-orang yang diridho oleh Allah, syiddatul ju' bitoriqihi syar'iyyi. Perutnya selalu lapar. Orang itu kalau selalu lapar,
nggak bisa tidur. Contohnya seperti saya, nggak bisa tidur. Terus saya tadi buka di rumah makan itu saya makan sedikit ya. Saya makan sedikit, bahkan lauk saya suruh untuk bawa pulang sama si cantik, yang bawa pulang aja ya, biar dimakan orang rumah. Saya ngambil cuma sedikit. Minuman saya nggak pesen, saya minum minuman bekas-bekas. Itu tadi ada masa-masa itu makan, saya nggak makan. Ya, yang jadikan kamu ngantuk ngono kuwi itu nyampe pribadi ngene-ngene. Nyampe kayak ngene-ngene gitu. Kira-kira apa coba? Kira-kira kekenyangan. Kalau makan kenyang. Kalau minum kebanyakan. Makanya sulit untuk memelekkan matanya. Ya bangga. Coba sedikit makannya, gak mungkin kamu ngantuk. Gak mungkin. Apalagi kekasihmu sedang bisik-bisikin kamu. Siapa kekasihmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kekasihmu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kekasihmu? Guru-guru kita yang mengajari ilmu-ilmu agama. Bintariqihi syar'iyyi, dengan cara yang syariat, yang cocok dengan aturan syariat, bukannya lapar ngeleh ngerti-ngerti mati ya. Tapi rata-rata orang-orang yang laparnya ini benar-benar mahabbah kepada Allah, itu enggak terasa itu. Senang lazat itu. Sana. Bahkan mereka-mereka yang sudah gandrung berzikir kepada Allah semalam suntuk. Padahal dia loh memejamkan mata loh. Berzikir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, tidak bisa ngantuk. Padahal sudah merem loh itu, enggak bisa ngantuk. Enggak bisa ngantuk. Lah kowe melek wae ngene ya. Ngelek lho ngene iki. Ngene. Ketip. Kayak mau masuk ning USG. IGD. Komputer sing tit. Mati. Coba ada ikut disalurkan ning gone IGD. Catit deh. Nggak bisa digaya. Wih nggak ya koyo tenanan, tetep ngantuk. Nggak bisa lazat, nggak bisa. Wa illam yajidu syai'an halalan ya'kulunahu tawul ayyam wal layali wa qad jarabu fawajatun nur kulluhu wal khair fi qalbil batin. Orang itu akan lazat dalam hidupnya, punya keistimewaan yang dahsyat, punya kehidupan yang luar biasa, punya ruhaniyah yang lazat di saat perutnya kosong. Kelazatan orang-orang yang perutnya kosong tidak bisa ditemukan oleh orang-orang yang perutnya kenyang. Walaupun kamu buat-buat, wes dang, nak perlu bawa naik lagan. Nggak bisa.
cahaya yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diletakkan di dalam kolbu di saat kolbu itu bersumber dari perut yang kosong. Makanya banyak ulama-ulama itu tidak mau makan kecuali diperintah oleh Allah. Hatta qalu fil mithli sa'ir. Innama kana sautuhu qawiyan juhuriyan likaunihi khalil jawf. Orang-orang yang perutnya kenyang kalau ngomong tidak bisa fasih, kalau ngomong tidak bisa jelas, kalau ngomong tidak bisa terang. Kalau nggak bisa begini. Makanya kalau saya ngisi pengajian biasanya saya disuruh makan nggak mau saya. Apa kata saya? Nanti kalau saya makan dulu ilmu saya akan hilang. Masuk gitu bukan Jai? Lena percaya fit ini. Pada akhirnya nggak makan. Selesai ngisi pengajian, Lora ditawari mangan ya asem. Dia ditawari mangan nih. Rumah sana bisa mangan. Padahal duduk lah gue. Orang bisa roi sih sana lah. Akibatnya kita bensin mobil habis ya, tidur di pom bensin nyampe tekan esok dulu ngono duit ngenteni nyampe sore gitu. Ngisi pengajian di mana coba? Di Lumajang. Saya di Lumajang bagi-bagi uang habis 6 juta ber ngisi pengajian wis ra diwenehi mangan dak bisa roi sisan. Pulang, nyampe di situ Bondo, mobil saya kehabisan bensin. Tengok ning pom bensin meneng ae terus. HP turu angel turune, wetenge ngeleh. Ala kowe iki. Gini. Kelihatan kan, kelihatannya ini melek gitu, kelihatannya. Sekali hatinya tidur ya. Jam lebu blas. Intinya ngontok-ngontok asem. Iya, ngerti ya. Sing ngantuk-ngantuk ini ngontok-ngontok. Jam 12 malah makat ngaji. Kamu ngontok-ngontok dia. Rampung-rampung gila. Nah, saya jungkel-jungkel nih. Waqad qalu, ulama-ulama pernah berkata, dengerin. Yang bagi lil alim, wajib sayugjanya lil alimi bagi orang-orang yang alim, alla yashba'aqat. Semestinya orang-orang alim itu jangan pernah kenyang. Kenapa? Orang itu kalau alim kenyang, maka satu, ilmunya akan cepat lupa. Dua, dicabut nur cahaya di dalam kolbu. Tiga, kalau ngomong gak iso fasih. Empat, kalau ngomong gak bisa keras. Orang itu kalau perutnya kenyang, ngomong itu gak iso keras itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Berani dia. Kenapa? Perutnya kenyang, males. Beda seperti saya ini, lapar saya, pengen mangan kowe. Jangan ngaji. Kamu kayak orang India sih.
La siyama ayyam ta'lif, lebih-lebih di saat membuat karya tulis, di saat mengajar, di saat menyampaikan ilmu. Jangan pernah kenyang, maka apabila kenyang rawan salah. Apabila kenyang rawan keliru, rawan nggak benar. Dengerin ini. Kamu ngaji perutnya kenyang. Ya akibatnya ngono iku. Kita sih melek, tapi mripate kaya semangka. Kalau semangka bisa dimakan, dan mripatmu. Wadhalika li'alla yuhjaba an kamalil fahmi fil Qur'an wal hadis wal fiqh wa ghairi dalik. Supaya apa? Orang itu kalau alim perutnya harus lapar, perutnya harus kosong, jangan pernah kenyang, supaya kamu tidak terhijab, tidak ditutup oleh Allah untuk memahami Quran, untuk memahami hadis, untuk memahami qaul-qaul ulama. Orang itu kalau kenyang, pengen memahami kosakata, sulit. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika, ini. Bisa memanani ini itu kalau nggak ngalim nggak bisa. Dzalikal kitabu, ini Al-Quran. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalam Quran. Semua yang ada di Al-Quran, tidak ada satupun yang diragukan. Semuanya benar, sehingga orang-orang yang benar-benar alim menghabiskan waktunya totalitas 24 jam untuk memahami Quran, tidak akan menyisihkan waktu untuk tidak Quran. Jangankan beliau-beliau yang alim, aku yang goblok nih. Anak saya nggak ada yang saya sekolahkan sama sekali, nggak ada. Itu Aisyah itu fantasi gitu. Umamah ya, Umamah itu fantasi itu. Yang lain nggak ada yang sekolah itu. Huh? Kalau begitu besok saya tak keluar aja. Ojo. Kenapa Ustaz? Kamu itu masih seneng kenyang. Masih seneng kenyang sehingga ayah ibumu seneng kamu itu punya ijazah, seneng kamu dapat ranking, seneng kamu dapat piala. Kalau perlu rumahnya, piala nih kok yang dodol piala. Penghargaan, seneng. Akibatnya nak ono lomba langsung mulai mau ke pondok. Kini itu juara. Ustaz nyindir ya, alah ilmu nyindir. Ilmu nyindir. Wah besok kalau pulang Ustaz, piala saya pengen saya runtuki semua, tak ada isak. Jalan. Ayah ibumu ngerti, melihat piala itu seneng. Kalau saya gak seneng saya. Anak saya itu piala apa-apa. Makanya anak saya kemarin itu pengen ikut lomba makan kerupuk, saya larang. Nang. Kerupuk tayamum. Lawang lomba makan kerupuk tayamum, hadiah untuk kerupuk tayamum tak kerasa. Itu setelah menang itu tuh langsung bisa terbang dia. Makan kerupuk. Wadzalika li'anna fahmas syabu'an yakunu dha'ifa wa man syaka falyajriba. Orang itu kalau perutnya kenyang,
mikirnya itu jadi lemah. Tidak ngaji ngantuk. Kalau tidak ngantuk, pemahaman ilmu agama lemah. Fa'in syaka, apabila kamu ragu, buktikan. Kalau nggak percaya begini, dan Nabi ngaji mangan norong piring telung piring. Wera geblek video we. Walaupun kamu melek seperti kangkang iki lho, sing melek-melek iki lho, mripate wis abang. Lah mripate wis abang. Waqad adrakna jama'atan katsira minal fuqara kanu radhiyallahu anhum ala qadami sidq fil ju'. Aku telah menemukan banyak ulama-ulama yang alim-alim, banyak ulama-ulama yang luar biasa. Kanu radhiyallahu anhum ala qadami sidq fil ju'. Mereka benar-benar melaparkan dirinya, tidak pernah kenyang. Beliau kalau makan hanya sekian suap. Hidup dalam keadaan lapar. Hatta kana ahaduhum la yadkhulul khala illa kulla sab'ati ayyam marrah. Nyampe aku perhatikan para ulama-ulama terdahulu, orang-orang solih itu tidak seperti kamu. Kowe kok esok ning toilet, dhuwur ning toilet, asar ning toilet, bar maghrib ning toilet, ape mangkat ngaji ning toilet. Nyampe rupamu lho kaya sepiteng. Hatta kana ahaduhum, nyampe salah satu di antara mereka la yadkhulul khala, tidak pernah masuk ke toilet. Illa kulla sab'ati ayyam marrah, kecuali setiap 7 hari masuk ke toilet hanya 1 kali. Masuk ke toilet hanya 1 kali, nya hanya sedikit, dan di waktu mereka pengen semerbak harum. Kotoran dikeluarkan semerbak harum. Keringatnya semerbak harum. Bau ketiaknya semerbak harum. Dengarin ini. Bagi apa niru sopo? Ya Rob, alimkan kami ya Rob. Bagaimana kamu menginginkan menjadi seorang ulama yang alim? Pagi hari ke toilet, sore hari ke toilet. Gimana? Kowe kok kaya wedhus. Grontal. Mana tekele pakai yang gue sih wapi? Kamu sehari berapa kali? 3 kali. Kamu sehari berapa kali? 1 kali. Dengerin. Banyak ulama meneteskan air mata. Gara-gara apa coba? Di waktu mencium bau gak enak di kotorannya, menangis dia. Ya Rob, saya ini orang jelek ya Rob. Saya ini orang pendosa, ahli maksiat. Padahal beliau menghabiskan waktu untuk ibadah. Nangis. Ya kayak kowe. Santai aja. Santai. Tangannya bunyi rain aja santai. Mana pernisanya gembeleng. Kayak paling alim sak dunya. Dengarin ini kamu. Nah, sekali-kali ingin coba gini. Baunya gimana ketiak kamu?
Nah, uyahmu lho sekali-kali mbok abung. Tahimu bener. Hayaan minallah ta'ala ayyakthura taradduduhu lil khala wa huwa maksyuful aurah. Kenapa beliau-beliau itu satu minggu masuk ke toilet hanya satu kali? Mereka malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa malu? Mereka enggak menginginkan membuka aurat berkali-kali. Kowe kok ning toilet terus mungan, mangan. Sampai apa itu lemu-lemu ini. Saya itu kurus Ustaz, tapi kok enggak makan saya banyak tapi kok kurus ya Ustaz. Loh kakan cacing. Ada seorang ulama, Syekh Al-Alim Al-Allamah Tajuddin Ad-Dzakir, ila ansara yatawadda fi kulli 12 yawman marrah. Dulu ada seorang ulama namanya Tajuddin Ad-Dzakir. Beliau setiap 12 hari hadas hanya satu kali. Gak pernah ngentut, gak pernah ngising. Dia kayak kowe kepentot-pentot, kepising-pising. Tatut. Kenapa kamu ngentot-ngentot? Kira-kira kebanyakan makan. Beliau ini setiap 12 hari baru wudhu satu kali. Kenapa wudhu? Gara-gara beliau menyentuh kelaminnya untuk dicebokin. Hebat kan? Rumah saku 7 hari wis hebat. Iki isih ono sangar meneh 12 hari. Mripate wis abang kabeh. Bila lo ketap-ketip. Kagan mangan. Oh, kamu itu. Ya Allah, ya Rabb. Kagan mangan. Gimana? Usulmu kepada Allah bagaimana? Bisa kamu mahabbah dengan orang-orang salih? Enggak bisa. Apalagi nyampe mahabbah dengan Rasulullah. Apalagi nyampe mahabbah kepada Allah. Enggak bisa. Mahabbahmu itu makanan. Mahabbahmu itu jajanan. Mahabbahmu itu duit. Mahabbahmu itu pangkat derajat. Mahabbahmu itu gemerlapnya harta benda. Mahabbahmu itu cowok-cowok ganteng. Mahabbahmu itu cewek-cewek cantik. Makanya kepentat-pentot terus. Prat. Bentuknya kayak kentut. Wa kana Sayyidi Ali Asy-Syahawi. Dulu itu ada seorang ulama. Kalau ada orang yang sowan kepadanya, syaratnya harus lapar dulu. Kalau kenyang, gak boleh masuk rumahnya. Gaduh ini. Gaduh. Beliau tidak mau ketemu sama orang yang orang itu kenyang. Gak mau.
Setiap santri pengen ngaji ke tempatnya, setiap santri pengen duduk di tempatnya, syaratnya harus lapar dulu. Yang tidak lapar, nggak boleh. Kenyangan ini orang. kelihatan. Lah, kamu itu. Langsung beri pateng gini. Iya. Kita. Ngene. Main geblak ya. Iya. Lima. Berapa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang-orang yang ketemu sama beliau syaratnya harus lapar dulu? Fa innahu silahul mu'min. Sesungguhnya laparnya seseorang itu adalah pedangnya orang mukmin. Kalau pengen kamu menghancurkan siapapun yang ada di depanmu, yang ada di hadapanmu, maka laparlah kamu. Maka siapapun mereka akan terhunus dengan pedang-pedangmu. Al-ju' silahul mu'min. Lapar adalah pedangnya orang mukmin. Bagaimana kamu akan paham dengan nasihat-nasihat saya? Wong kowe bentukmu kaya ngono. Betul? Ambil. Orang ini. Gak bisa ditutup-tutupi kamu. Ngeber kasih to mesti wong ngising. Santri kok nyampe makan 3 kali, santri kok makan nyampe 2 kali, kadabah seperti hewan. Makan 2 kali kadabah seperti hewan. Kalau makannya 3 kali, kesetan, wal iblis. Kayak setan iblis, mongan. Kita. Nah potong kamu ngelek itu. Disindir ngene iki lara atimu. Iya. Ngaji kok nyindir terus. Wasahibul ju', orang itu kalau lapar, walaupun mereka tidak bertaat kepada Allah, maka mereka dihitung oleh Allah dalam keadaan taat. Karena orang kalau lapar, pikirannya tidak akan dipenuhi dengan nafsu dan syahwat. Walaupun mereka dihadapkan dengan wanita-wanita cantik, wanita-wanita yang telanjang, tidak akan nafsu dan syahwat. Kenapa seperti itu? Mikir ngeleh tok gitu, barangnya ngetutur. Kamu sing payah iso barangmu ngadeg gitu, gara-gara itu. Bengi mangan wareg kayak. Coba, kowe ngeleh juga. Orang arah kowe mikir cewek. Mikir weteng mutok wis ruwet we. Ya Bang. Tadi Pak. Lapo nglirak-nglirik wis ngerti aku nek jam 12 ngerti ya kowe nglirak-nglirik. Ngerti nek jam 12 liwat.
Dikatakan oleh musannif, usahakan jangan pernah makan kecuali benar-benar lapar, benar-benar lemes. Seumpamanya kamu nggak makan, maka rawan mati, atau kamu sudah tidak bisa untuk berdiri untuk bersolat, untuk berdiri untuk ibadah. Di waktu sudah seperti itu, silakan kamu makanmu karena untuk ibadah. Berhubung wis meh ngeblak kabeh. Nyampe irunge kemruntus ya. Mesti wis meh turu iki. Vivi, Allah, baik. Ayo, baik. Juga kan mangan, oke? Ciri-ciri santri makan terlalu banyak. Kalau makan nggak enak nggak doyan. Selama kamu makan nasi saja tidak doyan, artinya perut kamu masih kenyang. Kalau benar-benar perut kamu lapar, makan nasi saja, wenai. Lapa kamu no? Ngeleh. Subhanakallahumma.